Shalom saudara-saudara sekalian. Kali ini secara khusus saya akan membahas tentang Putra Allah menjadi manusia. Untuk ini saya akan membaginya dalam 4 bagian besar. Romawi pertama, mengapa sabda menjadi manusia? Dan pada Romawi kedua, penjelmaan menjadi manusia. Dan Romawi ketiga, sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan yang terakhir, keempat, saya berbicara tentang kemanusiaan Putra Allah. Yang pertama, mengapa sabda menjadi manusia? Kita menjawab dengan mengakui bersama syahadat Nisea Konstantinopel. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Untuk bagian ini sendiri kita bagi dalam 4 bagian. 1. Sabda menjadi manusia untuk mendamaikan kita dengan Allah dan dengan demikian menyelamatkan kita. Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita tahu bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Yang kedua, dari Romawi pertama ini adalah sabda sudah menjadi manusia supaya dengan demikian kita mengenal cinta Allah. Artinya kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bagian ketiga, sabda menjadi manusia untuk menjadi contoh kekudusan bagi kita manusia. Dikutip dari Matius 11 ayat 29a, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dan di atas gunung transfigurasi Bapa memerintah, dengarkanlah mereka. Dengarkanlah dia. Markus 9 ayat 7. Yesus adalah gambaran inti dari sabda bahagia dan norma hukum yang baru, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Kasih ini menuntut penyerahan diri sendiri dengan mengikutinya. Yang keempat, sabda menjadi manusia supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Untuk itulah sabda menjadi manusia dan anak Allah menjadi anak manusia, supaya manusia menerima sabda dalam dirinya dan sebagai anak angkat menjadi anak Allah. Itu disampaikan oleh Irenaeus. Sabda Allah menjadi manusia supaya kita diilahikan. Dan ini adalah pernyataan Athanasius. Selanjutnya, karena Putra Allah yang tunggal hendak memberikan kepada kita bagian dalam kealahannya, ia menerima kodrat kita menjadi manusia supaya mengilahikan manusia. Kata Thomas Aquinas. Berikut adalah Romawi kedua tentang penjelmaan menjadi manusia. Dengan menggunakan ungkapan Santo Yohanes, verbum caro factum est, sabda telah menjadi daging
Yohanes 1 ayat 14. Gereja menggunakan istilah inkarnasi, yakni menjadi daging, untuk peristiwa Putra Allah mengambil kodrat manusiawi, supaya dengan demikian dapat melaksanakan keselamatan kita. Dalam satu madah yang dikutip oleh Santo Paulus, gereja memuji rahasia inkarnasi, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-8. Juga surat kepada umat Ibrani berbicara tentang misteri yang sama. Bandingkan Ibrani 10 ayat 5-7. Kepercayaan akan penjelmaan Putra Allah menjadi manusia adalah tanda pengenal iman Kristen yang paling khas. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 2. Itulah sejak awal mula keyakinan gereja yang menggembirakan. Gereja menyanyikan, sungguh agung rahasia ibadat kita. Ia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Sungguh Allah, Romawi yang ketiga, sungguh Allah dan sungguh manusia. Peristiwa inkarnasi Putra Allah yang unik yang terjadi hanya satu kali tidak berarti bahwa Yesus Kristus sebagiannya Allah dan sebagiannya manusia, atau bahwa peristiwa itu merupakan pencampur adukan yang tidak jelas antara yang ilahi dan yang manusiawi. Ia dengan sesungguhnya telah menjadi manusia, dan sementara itu ia tetap Allah. Dan dengan sesungguhnya Yesus Kristus adalah Allah benar dan manusia benar. Selama abad-abad pertama, gereja harus membela dan menjelaskan kebenaran iman ini terhadap bid'ah yang menafsirkannya secara salah. Pada Romawi keempat, saya berbicara tentang kemanusiaan Putra Allah. Karena dalam inkarnasi, dalam persatuan yang penuh rahasia ini, kodrat manusia disambut, bukannya dienyahkan. Gereja harus berusaha sepanjang sejarah supaya mengakui kenyataan penuh dari jiwa Kristus yang manusiawi dengan kegiatan akal budi dan kehendaknya. Demikian pula dari tubuh manusiawinya. Tetapi pada waktu yang sama, ia juga harus memperingatkan bahwa kodrat manusiawi Kristus termasuk pribadi Putra Allah yang ilahi. Olehnya ia diterima. Segala sesuatu yang Kristus ada dan lakukan dalam pribadinya ada dan dilakukan oleh satu pribadi dari Tritunggal. Dengan demikian, Putra Allah menyampaikan cara adanya sendiri dalam Tritunggal pada kodrat manusiawinya, baik dalam jiwanya maupun dalam tubuhnya. Kristus menyatakan kehidupan Tritunggal Maha Kudus secara manusiawi. Gereja mengakui bahwa Putra abadi juga menerima jiwa manusiawi yang berakal budi. Jiwa manusiawi ini diterima Putra Allah benar-benar dilengkapi dengan kemampuan untuk mengetahui secara manusiawi. Kemampuan ini sebenarnya tidak mungkin tanpa batas. Ia bertindak dalam kondisi historis keberadaannya dalam ruang dan waktu. Karena itu,
Putra Allah ketika ia menjadi manusia hendak bertambah pula dalam kebijaksanaan dan usia dan rahmat. Bandingkan Lukas 2 ayat 52. Selanjutnya, ia hendak menanyakan apa yang seorang manusia harus belajar dari pengalaman, dan ini sesuai dengan kenyataan bahwa dengan sukarela ia mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 7. Tetapi pada waktu yang sama, dalam pengetahuan manusiawi yang sesungguhnya dari Putra Allah, nyata pula kehidupan ilahi pribadinya. Kodrat manusiawi Putra Allah mengenal dan menyatakan dalam dirinya bukan dari diri sendiri, melainkan berdasarkan hubungannya dengan sabda. Segala sesuatu yang dimiliki Allah itu berlaku pada tempat pertama mengenai pengetahuan langsung dan batin. Yang pertama, Allah terjelma memiliki tentang Bapanya dalam pengetahuan manusiawinya. Putra juga menunjukkan pengetahuan ilahi tentang pikiran hati manusia yang rahasia. Karena Kristus telah dalam pribadi sabda terjelma dipersatukan dengan kebijaksanaan ilahi, maka pengetahuan manusiawinya mengetahui sepenuhnya keputusan-keputusan abadi, yang untuk menyingkapkannya ia telah datang. Mengenai apa yang dalam hubungan ini ia akui bahwa ia tidak tahu. Ia jelaskan pada tempat lain bahwa ia tidak ditugaskan untuk menyingkapkannya. Oleh karena itu, gereja mengakui dalam Konsili Ekumenis ke-6, Konsili Konstantinopel III pada tahun 661, imannya bahwa Kristus menurut kredonya mempunyai dua macam kehendak dan tindakan, yang satu ilahi dan yang satunya manusiawi. Keduanya ini tidak bertentangan satu sama lain, tetapi bekerja sama sedemikian sehingga sabda yang telah menjadi manusia dalam ketaatannya sebagai manusia terhadap Bapanya menghendaki segala sesuatu yang ia sebagai Allah bersama Bapa dan Roh Kudus sudah putuskan demi keselamatan kita. Kehendak manusiawi Kristus patuh dan tidak melawan dan tidak menentang, tetapi menyesuaikan diri dengan kehendaknya yang ilahi dan maha kuasa. Karena sabda sudah menjadi manusia dan menerima kodrat manusia yang sesungguhnya, maka Kristus terbatas dalam tubuh. Karena itu wajah manusiawi Yesus Kristus dapat dilukiskan dengan terang di depan kita. Galatia 3 ayat 1. Dalam Konsili Ekumenis ke-7, Konsili Nicea II pada tahun 787, gereja mengakui sebagai hal yang wajar untuk melukiskan Kristus dalam gambar-gambar kudus. Gereja juga mengakui sejak dulu bahwa kita mengenal Allah yang tak kelihatan dalam diri penebus yang kelihatan. Memang, kekhususan individual tubuh Kristus menyatakan pribadi ilahi Putra Allah. Ia sudah menerima bentuk-bentuk tubuh manusiawinya sedemikian sehingga mereka boleh dihormati dalam gambar pada lukisan kudus. Karena orang beriman yang menghormati gambarnya menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Selama hidupnya, sakratul mautnya, di Taman Zaitun dan dalam kesengsaraannya, Yesus mengenal dan mencintai kita semua dan setiap orang dan menyerahkan diri untuk setiap kita. Putra Allah telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20.
Ia mencintai kita dengan hati seorang manusia. Atas dasar itu, maka hati Yesus tersuci ditembusi dosa kita, dan demi keselamatan kita dilihat sebagai tanda pengenal paling ampuh dan sebagai lambang cinta yang dengannya penebus ilahi tetap mencintai Bapa abadi dan semua manusia. Demikian, terima kasih.